Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini bertemu lagi sama Mas Revo. Kali ini Mas Revo akan memimpin pujian untuk kita semua. Namun sebelum itu mari kita berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Malam tadi kami bisa bersama-sama tidur dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama bangun. Terima kasih Tuhan atas segalanya yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah kami supaya tetap bisa bersyukur dengan keadaan yang kami terima, dan kami tetap bisa berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami bisa membagikan berkat yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kali ini kita akan memulai dengan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, jangan lelah. Kita tidak akan lelah dengan keadaan apapun. Kita akan selalu semangat untuk melayani Tuhan, oke? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti
tinggalkanmu. Halo adik-adik, kita berjumpa kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu supaya kita bisa mengerti firman Tuhan ya. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini walaupun secara online, namun kami masih boleh mendengarkan firman-Mu melalui sekolah minggu pada pagi hari ini. Tolong ya Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh memahami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita pagi hari ini akan membaca firman Tuhan dari kitab Lukas. Dari apa? Lukas, perjanjian lama apa baru? Iya betul, perjanjian baru ya. Lukas pasal yang pertama. Lihat dulu, Lukas yang pertama ayat 26 sampai ke 38 ya. Lukas pertama ayat 26 sampai 38. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, dengarkan dulu ya. Bu Tuti di sini. Adik-adik membaca di Alkitab masing-masing. Siap ya? Sudah dibukakan Lukas pertama ayat ke-26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya
Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, kita sudah sering mendengar firman ini ketika menjelang Natal. Nah, ini juga sudah bulan Desember ya. Sebentar lagi juga kita akan merayakan Natal. Walaupun ya adik-adik tahu ya kondisinya belum memungkinkan kita untuk bisa bertemu, tetapi Natal tetap bisa kita rayakan di rumah masing-masing. Justru enak ya bisa Natalan bersama satu keluarga. Nah, kita ingat firman Tuhan ini tadi. Firman Tuhan ini tadi ditujukan kepada siapa? Ada malaikat yang datang. Dia menemui seorang wanita yang bernama Maria. Apa yang dikatakan malaikat itu? Jangan takut, Maria. Sebab pada waktu itu Maria melihat malaikat yang menjumpai dengan begitu cemerlang. Dia tentu saja merasa takut. Waduh, siapa itu? Ya, kok tiba-tiba mengatakan hai engkau yang dikaruniai. Nah, Maria merasa takut, tapi malaikat itu mengatakan jangan takut. Tuhan mengaruniai Maria. Tuhan melindungi Maria, ya. Maria akan mengandung. Iya, mengandung itu. Nah, mengandung siapa? Sudah dikasih tahu, anaknya nanti itu adalah laki-laki dan anak itu akan menjadi raja. Dia akan menjadi juru selamat bagi manusia. Ya, dia harus diberi nama siapa? Yesus. Wah, jadi ini Maria ini ya, walaupun dia sudah bertunangan tapi kan belum menjadi suaminya. Nah, ini Maria sebetulnya merasa, waduh, lah saya kok sudah mengandung ya. Tapi tetap Tuhan menyertai. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sampai-sampai Maria diberitahu, Maria itu punya saudara yang bernama Elisabet, saudaranya. Nah, Elisabet orang-orang sudah mengatakan, hai mandul itu tidak punya anak, tidak akan bisa punya anak. Tetapi kuasa Tuhan, ya, kalau Tuhan sudah berkuasa, tidak ada yang lain yang bisa mengalahkan. Elisabet pun yang sudah tua, ya, sudah tua itu dia juga harus saat itu juga sedang mengandung. Lah, ketika Maria ini diberitahu, ini malaikat ini tahu bahwa Elisabet saudaranya Maria itu sedang mengandung 6 bulan, ya, 6 bulan sudah mengandung anaknya laki-laki, ya, anaknya laki-laki. Nah, itu nanti akan dinamakan dengan Yohanes, ya. Nah, Maria lalu, wah, berarti perkataan Tuhan, ya. Kalau Tuhan yang sudah berfirman, pasti itu baik untuk Maria. Maka Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, kalau adik-adik Tuhan sering mengingatkan kepada kita. Nah, kita harus berbuat apa? Ya, kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus nurut pada mama papa. Kalau Natal nanti tidak harus selalu beli baju baru, ya.
Jangan untuk ini sebentar lagi Natalan, aku harus dibelikan sepatu baru, harus diberikan baju yang baru. Nah, Natal bukan itu. Natal itu menyambut kelahiran Sang Bayi Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus saja lahirnya di mana? Betul, di kandang domba ya. Nah, ini Maria ini sudah dikasih tahu bahwa bayi itu harus diberi nama Yesus, dan dia adalah dikatakan keturunan Daud, tapi dia adalah dari firman Tuhan sendiri ya. Yesus ini akan menjadi raja, dan kerajaannya itu tidak hanya kecil, kerajaannya itu ya seluruh dunia ini menjadi kerajaan Allah. Begitu ya. Nah, kalau adik-adik tadi ada perintah Tuhan ditaati apa tidak? Apa? Jangan aku mau jadi anak nakal saja. Begitu? Enggak ya. Bagi anak-anak sekolah minggu yang hebat, pasti nurut firman Tuhan seperti Maria ini. Walaupun Maria tahu, waduh nanti kok belum dia sudah hamil. Kalau ada yang olok-olok, kalau ada yang menertawakan, wah ternyata jangan takut, Tuhan menyertai ya. Ada lagu itu artinya Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ya, Allah itu beserta kita, Immanuel. Ya, Allah itu Immanuel, Allah itu selalu menyertai kita. Pokoknya ketika kita disuruh apapun juga di dalam firman Tuhan, kita harus menurut. Sebab kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan atau kita melanggar perintah Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya adalah dosa ya. Siapa yang ingin jadi orang berdosa terus menerus, padahal Tuhan sudah mau mengampuni kita, masa mau berbuat dosa terus? Ya, kita akan berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami punya Allah yang mengasihi kami. Tuhan Yesus rela datang ke dunia dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus rela datang ke dunia untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau lahir melalui seorang perawan yang bernama Maria. Dan ajar kami untuk terus percaya kepadamu Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.